Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar yang diprakarsai kolaborasi antara Mikaza Sukaza School Surabaya yang ada di Jalan Lombok. Nanti bisa dilihat di Facebooknya Mikaza Sukaza dengan Instagram @mikaza_sukaza bersama dengan Kelasku Digital. Kelasku Digital nama semuanya sama di Instagram @kelaskudigital dan di Facebook juga Kelasku Digital. Perkenalkan, saya adalah Heni Prasetyorini, biasa dipanggil Bu Heni, kadang-kadang dipanggil Miss Heni. Ibu-ibu sebenarnya, sudah nggak Miss lagi. Saya adalah founder dari Kelasku Digital, sebuah startup yang ingin mewadahi anak-anak kecil untuk training atau kelas vokasi. Jadi vocational training for kids. Yang ada adalah kelas coding kids dan nanti insya Allah akan segera launching startup for kids. Jadi anak-anak juga diajari untuk bikin startup gitu. Nah, kali ini tema yang akan kita tampilkan adalah seminar berjudul Anak Gamer Bisa Jadi Programmer gitu. Nah, topik utama sebelumnya sudah ada webinar Mikaza yang kita bicara tentang kenapa coding itu penting. Saat itu saya jadi narasumbernya. Sekarang saya jadi moderatornya aja, gitu ya. Jadi cuma menyimpan aja gitu. Memfasilitasi saja. Narasumbernya nanti seorang anak gamer beneran dan apakah dia beneran bisa jadi programmer gitu. Oke, kita sapa dulu Mas Aldo atau Kak Aldo nih, mana ya? Kak Aldo silakan menjawab. Ya, halo. Ya, halo. Sebentar. Miss Desi, apakah sudah di set siapa yang muncul nanti akan ini? Set speakernya sudah, view-nya? Nah gitu, jadi yang muncul nanti yang ngomong bisa nggak ya jajar dua ya? Bisa nggak coba galeri dua dua pembicara? Coba. Nggak bisa ya? Oke, sebentar. Sambil ini mau kita kenalan dulu dengan Mas Aldo nih. Saya share screen dulu sebentar ya Bapak Ibu. Oke, tadi sudah buka sebenarnya, mana ya? Nah, ini. Perkenalkan, narasumber kita kali ini adalah sudah tidak anak-anak sebenarnya, sudah mahasiswa sekarang. Namanya adalah Muhammad Aldo Izulhaq. Sekarang adalah college student atau mahasiswa, bisa dipanggil Aldo. Untuk sosial medianya, Instagramnya lihat di bawah, ada @justforen dan @kroeren. Ini beda sama ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu sama namanya. Kalau anak sekarang beda-beda. Oke, ada yang coret-coret, jangan coret-coret ya, Dek. Oke. Ini mungkin di sini ada nanti kita ada hal baru karena yang bergabung tidak hanya Bapak dan Ibu, yang bergabung juga anak-anak, termasuk anak murid kami di kelas Coding Kids ya. Nah, Aldo ini adalah, singkat cerita, Aldo ini adalah gamer sejak kecil. Kemudian dalam perjalanannya dia main game ternyata punya ketertarikan dengan dunia programming atau coder atau akhirnya menjadi programmer, belajar tentang programming. Beberapa apa namanya prestasi juga didapat dari dunia coding atau dunia programming, dan itu bisa dibilang tanpa bimbingan satu mentor khusus atau les khusus gitu, lebih banyak ke otodidak. Oke, nanti kita dengarkan langsung, jadi bukan dari cerita saya. Nanti kita langsung untuk Mas Aldo present dirinya sendiri dan mengenalkan apa aja sih nanti pengalamannya. Jadi sistemnya nanti Bapak Ibu dan adik-adik kita akan pertama perkenalan dari saya, kemudian nanti presentasi dari Kak Aldo atau Mas Aldo,
sekitar 15 menit atau lebih sedikit nanti talkshow antara saya dengan Mas Aldonya, dan kemudian untuk sekaligus talkshow-nya itu menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada di Slido, di slido.com. Jadi kalau ada yang sudah buka di slido.com itu sudah banyak pertanyaan, nanti saya tampilkan sambil ngobrol sama Mas Aldonya ya, gitu. Oke, sekarang silakan Mas Aldo present dirinya sendiri. Saya off dulu. Saya stop share dulu biar Mas Aldo presentasi, mengenalkan diri dan ngobrol lah apa yang tentang game, gamer, programmer, apa yang terbersit dan ingin dibagikan kepada kita. Oke, silakan Mas Aldo, saya off mic dulu ya biar nggak ganggu. Open mic-nya dulu Mas Aldo, open mic. Mic-nya open dulu. Oke. Iya, mohon maaf. Ya terima kasih, selamat pagi semuanya. Nama saya Muhammad Abdul Zulhab, bisa dipanggil aku. Sekarang seorang mahasiswa di PENS Teknologi Game, jurusan Teknologi Game, bisa dilihat di sini. Nah, untuk cerita saya yang pertama dari gamer menjadi programmer itu bisa dibilang ya gimana ya, linear, sangat sama. Jadi kalau misalnya di game, kalau misalnya yang sering main game atau seorang gamer di sini kan nanti akan juga paham juga, karena di game itu kebanyakan trial dan error atau mencari membuat kesalahan yang sangat banyak, tapi di akhirnya itu untuk gini membuat kesalahan yang banyak untuk mencari jalan yang benar sampai ke mana, sampai menang kan begitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari pandangan saya pun, untuk ngoding atau programmer sendiri juga memiliki intinya juga sama. Jadi kita ngoding dari satu line ke line yang lainnya, ke code yang lainnya, dari beberapa kali salah sampai beberapa bug yang muncul sampai program tersebut jalan. Jadi memiliki prinsip yang sama, cuman bedanya di programming cuman kebanyakan programming cuman huruf dan kata yang ada di coding tersebut. Kalau misalnya di game kan pakai controller gitu. Nah, untuk otodidak yang tadi dibicarakan, ya saya kebanyakan otodidak. Bahkan waktu sekolah dulu di SMK saya merasa kalau lebih cepat kalau mempelajari coding atau programmer, skill yang saya inginkan kalau misalnya otodidak. Itu pun dikarenakan juga ada hubungannya dengan game, karena dulu atau mungkin sekarang juga masih sama, waktu main game kalau misalnya kita tidak mengetahui gimana sih cara mainnya atau gimana sih cara memenangkan game tersebut, nanti ujung-ujungnya juga, kalau dulu ada majalah game ya, ada majalah game, jadi akan baca majalah tersebut gimana sih cara mainnya. Kalau sekarang ya prinsipnya mungkin bukan di majalah tersebut tapi di internet. Jadi juga prinsipnya sama otodidaknya kan, untuk mempelajari bagaimana caranya kita menuju mencapai ke tujuan yang kita inginkan. Nah, untuk gimana game sendiri, kalau misalnya saya bilang game sendiri manfaatnya tidak begitu banyak ya, kalau misalnya langsung dari game yang nggak menjalar ke yang lain. Kebanyakan yang bisa saya pikirkan langsung itu manfaatnya adalah quick thinking atau problem solving. Jadi kebanyakan kalau di game kan kita dipaksa untuk membuat keputusan yang cepat dan keputusan yang benar. Kalau membuat keputusan yang salah ya pasti kalah di gamenya, game over, dan nggak ada yang mau game over kalau misalnya gamer yang nggak mau game over. Jadi itu mungkin juga salah satu aspek yang tidak hanya bagus untuk anak-anak menjadi seorang programmer, tapi juga bagus di dunia nyata secara umum, karena pemilihan keputusan itu pun semakin cepat semakin bagus kan. Meskipun kita memilih yang salah, kalau misalnya di dunia nyata memilih yang salah, masih ada kesempatan untuk membenarkan hal tersebut. Nah, untuk
hal tersebut sangat baik menurut saya untuk ditanam di dalam diri anak-anak, apalagi prinsip di mana tidak apa-apa untuk melakukan suatu kesalahan, karena pandangan saya saat ini banyak sekali anak-anak yang takut sekali untuk membuat suatu kesalahan sampai tidak berani untuk melakukan apapun, melakukan hal yang baru, mencoba hal yang baru seperti itu. Kalau di game kan membuat kesalahan adalah hal yang lumrah. Misalnya kalah, oh ya udah coba lagi. Itu menurut saya prinsip yang sangat penting untuk untuk ditanam di anak-anak dan juga menjadi programmer. Nah, untuk hubungan antara dari gamer ke programmer, langsungnya itu yang langsung gimana ya? Ya tidak terlalu banyak juga sih. Mungkin juga sama juga kebanyakan main game terus punya kayak pemikiran gimana sih buat game itu, terus dicari, oh pakai ngoding. Ya, dulu waktu saya pertama kali tahu kalau membuat game pakai coding, saya langsung menyerah karena nggak paham tulisan apa ini, printf, terus kelas dan lain-lain, hal yang susah lah. Tapi kalau misalnya udah dipelajari sekali, hal tersebut menjadi hal yang sangat mudah. Apalagi programming di mata saya, selama tahu satu pokok atau bagaimana cara satu bahasa tersebut bisa berjalan, nanti kita bisa langsung menyebar ke bahasa lainnya. Seperti misalnya kita belajar, ada bahasa pemrograman namanya PHP kan, kita pelajari satu itu sampai ke akar-akarnya. Nanti kalau misalnya mau ganti ke bahasa lain, ya misalnya JavaScript atau C atau Python, harus akan sangat mudah untuk dilakukan karena konsepnya nggak berubah, yang berubah cuma bahasanya. Jadi kita tinggal nyari gimana sih mempelajari bahasanya, begitu. Untuk yang paling dapat dilihat manfaat dari game, yang pasti bahasa Inggris. Saya sekarang sangat bisa bahasa Inggris, saya nggak tahu kenapa. Dulu main game waktu masih belum paham Inggris, saya hafal menunya. Pokoknya yang paling atas itu main sendiri, yang kedua main 2 orang gitu kan. Dan setelah saya kayak coba-coba gitu, coba-coba di game, coba-coba memahami apa yang disampaikan sih di game tersebut, jadi bisa paham bahasa Inggris. Bahkan saya nggak terlalu les begitu berat apapun, yang begitu berat atau kelas kursus begitu berat, les bahasa Inggris ataupun les pemrograman, saya nggak pernah ikut hal tersebut. Cuman ya karena emang konsep saya yang saya adaptasi dari game, yang saya ingin mencoba hal baru, saya suka tantangan, saya nggak takut untuk membuat kesalahan dan mengulang lagi sampai tujuan saya terpenuhi. Jadi saya dapat mendapatkan skill yang saya dapatkan sekarang, yang saya punya sekarang, seperti bahasa Inggris, desain Photoshop, dan programming. Jadi mungkin itu saja untuk yang bisa saya sampaikan. Kalau bisa saya kembalikan ke Bu Eni. Oke. Ini ada saya sebutkan host disable participants sharing. Oke, saya bacakan dari sini aja ya. Sekalian nanti tanya jawab di sini, Mas Aldo. Baik. Oke. Sudah bisa, Bu. Sudah bisa. Ini saya kemarin pengalaman webinar, ada yang menyusup, jadi kita sekarang sangat hati-hati untuk share screen. Ini saya mau share Slido. Oke, sebentar ya. Slido-nya ada di mana tadi? Video panelnya di hide dulu. Ada Slido. Nah, ini Slido beberapa yang sudah
bertanya di Slido. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah menulis di Slido, kita itu akan membaca di sini. Jadi kita akan membaca langsung pertanyaan yang sudah ditulis di Slido. Jadi ini saya tunjukkan sistem Slido-nya ya. Nanti pertanyaan jawaban akan diberikan, kita tiktokan, saya tiktokan, bukan main tiktok maksudnya, saya bersama gantian ngomongnya sama Mas Aldo gitu. Tapi adik-adik Bapak Ibu bisa juga untuk berbagi cerita ataupun chatting di sini langsung di Zoom ya. Sebentar, saya nggak ganti, nggak share aja. Oke, Miss Desi, nggak apa-apa dikunci lagi share screen-nya ya. Kita nggak banyak, kita banyak talkshow. Mas Aldo, dulu itu saya tuh penasaran dan saya tuh sering bertanya kepada orang-orang yang suka main game ataupun para game developer atau orang yang bikin game. Karena saya bukan gamer ya, saya nggak suka. Ngapain sih orang bikin game? Oke, dari versi Mas Aldo sendiri, ngapain sih main game itu, apa sih yang dirasakan gitu? Kenapa sih suka main game gitu? Coba apa jawabannya? Jawaban paling simpel ya karena hobi ya, dan juga penghibur, menghabis waktu. Karena saya ingat dulu saya nggak suka nonton TV, saya juga nggak suka yang lain. Jadi alternatif yang paling seru juga game. Dan juga di game menurut saya itu memberikan tantangan yang tidak bisa didapatkan di dunia nyata begitu, bahkan di dunia fantasi. Dan gini, kalau misalnya mencari tantangan yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata, kan kita bisa di film, misalnya di buku, novel seperti itu. Namun kalau di game, bedanya di game itu kita juga berinteraksi langsung kan, bisa langsung mengatur apa yang kita lakukan di game tersebut. Bukannya mengikuti alur yang sudah disediakan, kita bisa membuat alur kita sendiri. Nah, hal tersebut menurut saya sangat sangat seru dan juga membutuhkan beberapa latihan lah, karena emang di game itu kan juga masalahnya bukan tujuan kita tercapai atau enggak, tapi ya emang dimasalahkan. Tapi intinya itu bagaimana kita sampai ke tujuan tersebut, bukan hal yang pokok atau yang pasti terjadi. Kita bisa membuat jalan kita sendiri begitu. Oh, jadi lebih sukanya bermain game karena kita aktif gitu ya? Iya. Kalau nonton TV kan diem aja kan, kita cuma menerima paparan apa yang disediakan oleh televisi gitu. Nah, kalau dari segi orang tua ataupun sekolah, ya kan, Bapak Ibu guru di sekolah ataupun reaksi orang tua, biasanya kalau memandang anak yang suka main game itu sudah khawatir gitu. Nanti kecanduan game, atau nanti nggak bisa bagi waktu di sekolah gitu. Nah, pengalaman Mas Aldo gimana dan juga triknya gimana dulu? Kok bisa main game juga, sekolahnya juga bagus dan berprestasi juga, sehingga bisa masuk kuliah tanpa ujian, jadi nggak perlu ikut UTBK gitu, jadi murni dari prestasi dan akademi di SMK gitu. Nah, itu gimana tuh supaya nggak kecanduan atau bisa ngatur waktunya, ngatur konsentrasinya, gimana? Oke, yang paling simpel, gampangnya begini. Seorang gamer itu orang yang memainkan game, bukan yang dimainkan oleh game. Jadi kita yang menentukan untuk memainkan game tersebut, bukan kita dipermainkan. Nah, untuk tips dan triknya ya yang pasti kewajiban dulu ya, tugas dulu dari kalau misalnya ada waktu luang baru main game. Ya simpelnya begitu sih Bu Eni.
karena emang nggak begitu ribet juga kalau misalnya mau membagi waktu. Dan kalau misalnya emang keinginan bermain game lebih besar daripada keinginan melakukan kewajiban hal yang lain, berarti itu sudah waktunya untuk istirahat dulu, mundur dulu, nge-game-nya nanti dulu, atau gadgetnya disingkirkan dulu gitu. Oke, bagus banget ya. Yang penting tahu prioritas untuk dirinya sendiri untuk masa depannya. Nah, kalau dari gamer sampai ke coder atau ke programmer itu awalnya gimana tuh kenalnya? Kan otodidak sama sekali. Apakah orang tuanya gamer juga? Oh, enggak. Enggak, orang tuanya enggak gamer banget ya. Ini gamer seorang diri dulu. Nah, dari gamer akhirnya sampai mengenal apa itu kode, apa itu coding, dan akhirnya tertarik untuk kuliah, bahkan ambil jurusan apa, Mas? Jurusan teknologi game. Teknologi game itu ada programmingnya juga nggak? Iya, ada. Ada ya, jadi bikin gamenya ngoding juga gitu maksudnya kan? Pelajarannya ada coding juga gitu. Nah, itu awalnya gimana tertariknya? Mungkin nanti jadi inspirasi ke para peserta di sini untuk mengarahkan anaknya yang gamer-gamer itu nanti dikenalkan apa gitu. Dulu kenal apa atau tertarik apa, atau pernah lihat game ini ada kodenya atau game ini ada apanya gitu, akhirnya asik nih, programming asik nih gitu. Gimana? Silakan. Gimana? Ya, silakan dibagikan ceritanya. Oke. Pertama menurut saya sendiri yang gamer di keluarga saya, orang tua saya enggak, adik saya juga enggak. Dulu penasaran itu karena suka ngemod suatu game. Jadi saya penasaran, gimana sih buat mod gitu, karena menarik kan. Kita nggak buat game, kita cuma menambahkan suatu fitur yang kita inginkan ke game tersebut tanpa melakukan hal yang sangat besar atau sangat merepotkan gitu. Jadi saya belajar dari situ, terus saya baru tahu kalau misalnya melakukan hal tersebut harus menggunakan coding. Kalau nggak salah waktu itu pakai Java, dan karena waktu itu saya nggak tahu sama sekali apa itu Java, gimana caranya, ya agak nggak begitu tertarik. Tapi setelah saya mengetahui kalau ternyata ini ngoding, dan ada sekolah yang mengkhususkan atau mengajarkan ke ranah tersebut atau ngoding. Jadi saya karena ingin mendalami hal tersebut, akhirnya nyoba ngoding, dan setelah nyoba sedikit-sedikit, sekali dua kali, akhirnya tertarik, dan ya sampai sekarang masih lancar gitu. Jadi kenalannya gitu ya. Itu ada efek merusakkan komputernya juga nggak, Mas? Oh iya, banyak. Oke, saya bacakan yang ada di chat. Dari Bu Ursula, salam kenal Mas Aldo, namanya sama dengan anak saya. Anaknya Bu Ursula tapi dokter ya. Dokter. Sukses selalu. Oke. Dari Bu Kiki, game yang pertama kali Mas Aldo mainkan apa? Yang pertama kali dulu, lalu sudah menciptakan game sendiri belum, Mas? Kalau game yang pertama kali apa ya? Lupa. Mario kayaknya, atau udah lama. Waktu kecil dulu. Untuk menciptakan game sendiri udah pernah, saya masukkan ke game jam atau kompetisi game, komunitas game di PEN sendiri. Tapi untuk merilis game sendiri belum pernah. Oke, jadi kalau bikin game itu ya Bapak Ibu nggak cuma bikin aja, kita harus merilis itu, misalnya taruh di website, orang mengunduh, atau taruh di Google Play Store atau di Apple App Store, di App Store ya, di iOS. Nah, ini dari Bu Ursula Yudi juga. Nah, itu cerita dong bundanya gimana perjuangannya sampai bisa totalitas mendampingi putranya. Wah, ini jadi bongkar ini, padahal saya mau ending ini bongkarnya. Bagaimana, mana tadi? Mas Aldo rasanya punya bunda seperti Bu Eni.
Bagaimana harapan Mas Aldo sebagai penyintas? Penyintas itu yang survivor. Oke, ini sekalian bongkar. Jadi Aldo ini adalah anak sulung saya ya, Bapak Ibu, adik-adik, ini adalah anak sulung saya yang saya sering ceritakan ketika akan mempresentasikan tentang bagaimana atau anak gamer bisa sukses, bagaimana mengarahkan anak gamer supaya bisa do something dengan hobinya, kesukaannya dan lain-lain. Dan ternyata si anak sulung saya ini adalah Mas Aldo ini larinya ke programmer. Tetapi selain itu, skill yang sudah ketika belajar game itu, bermain game itu, skillnya nggak cuma ngoding aja ternyata, menggambar di Photoshop, menggambar di manual, bahasa Inggris dan banyak hal yang saya amati ternyata dilatih tanpa sadar ketika dia main game. Saya sama sekali nggak bisa main game, nggak tertarik gitu. Walaupun saya sekarang mengajar anak-anak membuat game sederhana lucu-lucu pakai coding, saya itu nggak sabaran. Kemarin saya coba iseng download dan install Among Us yang lagi ngetren banget. Teman-teman saya di komunitas Coding Mom itu ibu-ibu pada main Among Us dan saya nggak ngerti ini ngapain ini impostornya atau apanya itu muter-muter. Akhirnya saya uninstall lagi karena nggak telaten. Nah, hal baik dari gamer ternyata anak-anak ini telaten gitu. Saya baru main game itu ketika kemarin mengajarkan di anak-anak kelas Coding Kids membuat game Pac-Man. Jadi kalau saya ingat game yang saya sukai ada 2, Tetris sama Pac-Man udah. Yang lainnya udah saya nggak tertarik. Nah, itu cerita versi saya ibunya. Lalu ini nanti Mas Aldo cerita ibunya ngapain aja sih? Gimana perjuangannya ya, apa yang bisa diceritakan nanti dari versi anak-anak ya. Ini sekalian Mas Aldo nanti jawabnya. Anak saya dari Ibu Devi. Anak saya kalau sudah fokus mainan seputar Lego, game atau Scratch itu terus pikirannya terlalu fokus, jadi lupa kondisi sekitar. Mohon masukan. Bagaimana Bu Heni mendampingi Mas Aldo melalui masa remaja hingga sekarang menjadi programmer? Oke, sekalian saya lanjut dulu versi saya ya, nanti langsung versi Mas Aldonya. Begini Bu, anak saya suka fokus mainan seputar Lego. Sama, anak-anak saya juga gitu, saya juga gitu. Jadi kalau saya sudah nguprek Scratch untuk bahan mengajar anak-anak itu juga lupa waktu sama. Nah, itu bukan salah Scratch-nya, bukan salah Legonya, bukan salah gamenya, itu adalah kesepakatan mengatur waktu antara ibu dan anak. Kesepakatan ya, karena kalau saya bilang ini anak saya udah mahasiswa, jadi lumayan lah track parentingnya udah lumayan dah. Saya sudah belajar tentang segala hal, mulai Montessori dan lain-lain. Dan ternyata hal yang menurut saya paling cocok diterapkan antara ibu dan anak atau orang tua dan anak adalah kesepakatan. Dan kesepakatan itu tidak harus sama antara satu keluarga dengan yang lain. Jadi saya sama Mas Aldo ini sepakat. Jadi dulu itu kami sudah melalui berbagai rintangan gimana cara handle-nya, dan akhirnya sepakat kalau ingin main game setiap hari ya ketika di sekolahan harus fokus. Jadi dia bagi waktu sendiri akhirnya. Dan kami tetap mengatakan akademi adalah nomor 1 gitu. Ya, baik nanti non formal ataupun formal bagi putra-putri Bapak Ibu sekalian ya, mungkin berbeda dengan saya. Melalui masa remaja semua anak walaupun nggak gamer itu masa remaja pasti sulit. Jadi yang satu kata kunci saya, anak saya laki-laki semua, adiknya juga laki-laki. Kita ada jadi sebagai teman juga pasti nggak mungkin bisa sempurna jadi teman, tapi kita bisa ada hadir di sebelahnya untuk bisa diajak ngobrol gitu. Makanya saya juga belajar tentang coding. Akhirnya sekarang juga mengajak ibu-ibu untuk belajar coding. Tidak untuk bermain sulap mengubah ibu-ibu jadi programmer, itu sulap banget, tapi minimal bisa ngobrol sama anak-anaknya tentang coding, tentang game, tentang teknologi gitu. Nah, sekarang dari versi Mas Aldo, dengan parenting dulu gimana? Misalnya, saya dulu keras banget
dianiaya mama. Ayo, dari segi itu sama nanti ngasih tahu ke para orang tua, anak-anak itu pengennya gini kok sebenarnya, para orang tua kayak gitu loh. Silakan. Kalau saya ya enak-enaknya ini baru waktu masuk SMK dari SMP mau masuk ke SMK itu ya, karena emang nggak di rumah. Kalau SD-nya ya, kalau dari SD SMP ya masih kayak dulu itu, ngapain sih main game, buang waktu, ngapain sih gitu. Nah, kalau dari sisi saya sendiri, dari sisi anak itu gini, bayangin aja main game itu sebagai gimana ya, penghibur gitu loh, penghibur anak biar nggak stres, atau namanya pelampiasan, karena di game kan kita bisa ngelakuin apa aja yang nggak apa namanya mengubah apapun di dunia nyata gitu. Nah, untuk Bu Eni, ke saya itu dulu SD sangat keras, SD ya, sekarang udah enggak, SMP udah iya masih sama kayaknya. Untuk gimana, di SMK saya udah dipercaya dan dibebaskan lah kata-katanya untuk membangun jalan saya sendiri untuk ngoding dan tersebut. Dan juga saya sangat bersyukur, nah Bu Eni mau mau mempelajari ngoding untuk bisa ngobrol lah, karena emang waktu itu saya ngobrol sama siapapun juga nggak ada yang paham. Itu dari saya. Terus apa ini, untuk fokus yang tadi ya, emang gimana ya, kalau nasihat saya sih ingatkan atau kasih seperti alarm atau apa begitu, karena emang kalau misalnya fokus dan melupakan dunia luar, dan hanya fokus ke dunia kita sendiri, cara terbaik untuk mengganggu atau namanya stop hal tersebut adalah gangguan dari luar kan ya, gitu. Jadi bisa aja kita minta tolong ke orang lain, nanti jam segini ingetin begini, atau misalnya kita setting alarm sendiri biar inget kalau misalnya oh ya waktu ini saya harus begini begitu. Jadi untuk pengingat dari internal dari diri sendiri emang sangat susah untuk keluar dari terlalu fokus begitu. Itu menurut saya. Udah. Oke, jadi masa SD itu memang perjuangan saya ya. Nanti makanya saya membuat kelas coding dan aktif di Coding Mom gitu, karena merasakan dulu kejamnya saya ini ke anak saya sulung ini, karena nggak ngerti ini diapain, karena lingkungan dan ini basic kami orang tuanya Aldo adalah science tech. Jadi saya orang kimia MIPA, orang science gitu. Bapaknya orang teknik mesin, orang teknologi, orang teknik maksudnya. Dan Mas Aldo dulu itu sawangannya apaan sawangannya? Dari SD kecil tuh sudah ikut lomba kuak, kalau ada yang tahu ya, majalah Science, dan kami dengan GR-nya menganggap anak kami akan menjadi ilmuwan. Jadi penerus saya gitu. Saya dulu mau jadi peneliti, nggak jadi kan. Oh mungkin nih anak nih yang jadi peneliti, jadi ilmuwan. Kok suka matematika, suka sains sama kayak saya gitu. Ternyata berbeda, dan saya anggap game itu adalah yang merusak angan-angan saya tadi, yang GR tadi itu tadi. Ternyata minatnya berbeda. Nah itu memang perjuangan yang sangat berat. Kalau saya ingat dulu ya, untung anak saya nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. Di sini mohon maaf nih, mamanya. Secara umum se-Indonesia, mohon maaf ya anakku ya, dan juga bapak ibu. Sebenarnya anak-anak ini tuh kita aja yang reaksinya sangat keras karena khawatir, dan itu karena kita nggak tahu. Tapi saya bilang begini bukan berarti anaknya dibiarin aja, karena aturan juga masih berlaku. Misal gamenya harus dipilih, dan saya ikut tahu gamenya apa, ada adegan apa.
itu juga dipilih, dan kira-kira mengasah cara mikirnya enggak. Nah, itu yang kesepakatan kami dengan Aldo ya, dengan anak-anak gitu. Kemudian ketika kecil itu kami tidak main dengan konsol, jadi tidak ada Nintendo, tidak ada PS, hanya di komputer. Dulu hanya punya komputer kami ya, dan ketika sudah punya laptop hanya di laptop, dengan tujuan ketika anak-anak sudah game over atau tamat bisa nguprek-nguprek komputernya ngapain, kayak gambar, kayak nulis, kayak gitu ya. Dan emang resikonya motherboard mati Bu, 3 kali ganti itu. Jadinya menjadi anak programmer itu resikonya karena dia nguprek semua data, mendownload hal apapun karena dia penasaran, download sendiri, belajar sendiri gitu. Nah itu nanti mungkin batasan yang akan jadi inspirasi buat Bapak Ibu dan adik-adik, bahwa main game lu boleh, tapi untuk waktu luang ya, yang utama tetap pendidikan yang paling powerful untuk mengubah atau mempersiapkan masa depan kita ya gitu. Saya lanjut untuk pertanyaan di Slido. Yang mau chat lagi silahkan. Apa aplikasi yang digunakan programmer? Waduh, ini apa? Mau bikin apa? Apa Mas Aldo? Banyak ya. Iya, Sebenarnya banyak. programmer itu Tergantung apa ya. sih? Orang kadang nggak ngerti loh. Programmer itu apa sih? Coba. Programmer itu orang yang buat aplikasi sama web, intinya itu. Yang memprogram ya, kayak Ya, yang kayak singer, orang yang sing, menyanyi, dancer orang yang dance, programmer orang yang memprogram, bikin program ya. Apakah gamer bisa ngehack orang lain? Jika bisa, tolong beritahu saya caranya. Ini anak-anak kayaknya yang nulis ini. kalau gamer ya enggak. Kalau programmer mungkin. Dia harus ke programmer dulu baru nyari gimana caranya ngehack gitu. Iya betul. Ada Ya. beberapa murid saya di Coding Kids itu, kamu belajar ngoding buat apa? Biar bisa jadi hacker katanya. Mungkin yang cheat engine itu termasuk ngehack gamer bukan? Itu ngehack game ya emang. Dia nggak terlalu ngoding sih, cuman nyari variabel doang kan. Nggak begitu gimana ya, nggak begitu nganu coding. Iya. Usulan apa ketika anak suka main game? Jadi dulu karena saya belum kenal coding, saya arahkan Aldo itu membuat sesuatu terkait hobinya, dan sempat membuat video review Minecraft ya di channel YouTube gitu. Terus akhirnya bisa ngedit video dan lain-lain itu by otodidak. Jadi skill video editing, skill gambar itu didapat dari situ. Sempat bikin blog juga tapi sedikit, nggak terlalu suka nulis mungkin juga ya. Jadi lebih ke YouTube, tapi YouTube-nya untuk review game. Nah, sekarang banyak YouTuber untuk game juga. Intinya mengarahkan anak-anak untuk create something lah dari yang disukai, termasuk game ini. Aplikasi apa yang bisa membuat gambar 3D? Wah, ini apa ini? Aplikasi yang membuat gambar 3D. Kalau yang gratis dan sekarang udah lumayan bagus sih itu Blender. Kalau misalnya mau yang standar profesional tapi mahal itu Cinema 4D kalau nggak salah. Dua-duanya berat, jadi speknya harus dilihat dulu. Oke, sebentar. Bagaimana cara membuat game multiplayer? Nah, ini tergantung. Kayak gimana intinya? Atau gini, Mas Aldo, ceritakan, kan nanti kuliahnya di game teknologi. Alur orang bikin game itu gimana sih dari awalnya sampai jadi kita bisa di HP atau di laptop bisa dimainkan, tuh alurnya gimana sih bikinnya? Pertama ya harus tahu game apa dulu yang mau dibuat, game jalan-jalan atau 2D platformer atau FPS gitu kan. Nah terus setelah itu langsung ke membuat desain konsepnya, mendesain konsepnya gamenya. Nanti playernya itu gimana sih, nanti musuhnya gimana, nanti kalau misalnya player ketemu musuhnya itu gimana. Nah itu hal yang pertama kali. Terus langsung membuat desain. Jadi programming itu
terakhir. Karena emang kalau misalnya ngeprogram 50 kebanyakan kalau misalnya proses ngeprogram itu memikirkan dulu kita ngoding apa sih, kita buat program apa sih, biar punya gambaran yang jelas begitu. Baru terakhir ngoding. Karena kalau misalnya kita langsung ke ngodingnya, kebanyakan malah buat bug atau nggak efisien gitu lah, memakan waktu yang lama. Karena kita nggak tahu kan buat apa gitu. Oke, ada lagi. Bolehkah melarang anak main game sama sekali? Nah, ini nyambung ke Bu Ursula tadi. Bagaimana orang tua beda generasi harus bersikap? Misalnya ini untuk anaknya yang sudah mahasiswa atau SMP atau SMA yang nggak anak-anak banget. Menurut Mas Aldo nih sebagai anak, gimana sih enaknya ini orang tua gimana enaknya mengatur antara kesukaan game ini dan hal yang terkait itu? Mungkin kalau misalnya dari pemikiran saya ya, yang paling baik itu jadikan seperti reward system atau sebuah penghargaan, sebuah hadiah. Jadi misalnya anak-anak udah pulang dari sekolah, terus udah ngerjain tugas-tugasnya udah selesai semua, baru kita kasih waktu untuk main game terserah. Karena emang itu hadiahnya. Ini loh, kamu udah berusaha di sekolah, udah ngerjain tugasnya, udah ini main game, udah gitu. Itu paling efektif menurut saya. Oh, main gamenya sebagai award, hadiah, sebagai hadiah atas kerja keras dalam hari itu, di hari itu atau kapan gitu ya. Oke, ini ada yang curhat, nanti bisa kasih masukan dari sisi anak, maksudnya dari sisi anak yang suka main gamenya atau gamernya. Saya tidak selalu bisa mendampingi anak di rumah saat kerja di sekolah, dan teman yang paling akrab dengan anak saya sewaktu saya tinggal adalah gadget. Ngegame mulai saya berangkat sampai pulang kerja. Enggak, sekolah daring, Pak. Walaupun saya seorang pendidik, saya kadang bingung menasehatinya, dan dalam hati berharap semoga dengan hobi game bisa membawa manfaat kelak bagi dirinya. Oke, Mas Aldo, misalnya kamu di posisi gini nih, biar kamu mau biar klik sama orang tua ngobrolnya atau sepakatnya gimana? Maunya digimanain sih? Kita kadang orang tua nggak tahu ini digimanain, akhirnya cuma ngelarang gitu aja. Dari kamu dan pengalaman teman-teman, pastikan teman-teman gamer juga kan cerita hal-hal yang mirip-mirip ya. Ya, cara paling efektif ya kalau misalnya kita cuma ngobrol, ini loh aku main game ini, isinya gini, ngapain gitu, nggak begitu dianggap serius sih, karena emang kan ya begitu paham tentang game. Hal yang paling efektif ya nunjukin hasil kayak ini loh hal yang bisa aku buat, yang bisa aku hasilkan dari bermain game ini. Apapun itu, seperti misalnya skor yang tinggi, bahkan sampai top lokal atau top global begitu di scoreboardnya, kan hal yang bisa dibanggakan begitu. Atau misalnya kita bisa memahami hal yang baru dari sebuah game, jadi kita bisa bilang ke orang tua, ini loh saya dapat informasi yang dapat dimanfaatkan di dunia nyata dari sebuah game gitu. Itu yang paling bagus menurut saya. Kalau misalnya untuk waktunya, untuk melarangnya, ya yang saya bicarakan tadi, untuk jadi reward lah, dan untuk mencoba hal yang baru, jadi nggak ke game aja, karena emang nge-game itu kan cuman dasarnya doang, cuman jadi hobi, dan kita bisa untuk bercabang ke hal yang lain. Seperti saya di programming sama desain begitu. Oke, sudah. Ini ada yang bertanya lagi, usia berapa bisa ikut kelas coding? Kalau di kelasku digital mulai SD. Sebenarnya dari TK sudah ada, tapi kami belum persiapkan kelasnya, karena kalau dari TK harus siap mendampingi orang tuanya. Jadi saya tidak mau anak-anak dilepas gitu ya kalau masih TK. Apalagi untuk screen ya, dan programnya berbeda dengan yang sekarang. Kalau di kelasku digital
sejak SD sampai SMP, bahkan SMA. Kalau untuk di rumah, kapanpun bisa, umur berapapun bisa, karena pengenalannya itu macam-macam, banyak platformnya gitu. Nah, kebetulan ini saya dapat berita dari alumni kami, murid kami di kelasku digital, dia menang runner up keempat lomba coding yang apa ini bikinan Irof, saya kurang tahu Irof ini apa ya. Jadi dia ikut menang lomba coding semacam seperti Scratch, yaitu visual programming yang menggerakkan robot tapi secara digital gitu. Saya aja dikasih link sama si anak ini kan, anak-anak itu sering, jadi di luar kelas setelah lulus, setelah selesai kelas pertemuan, Bu aku ikut lomba gini, ibu coba nggak gitu, ngirim linknya ke saya mainkan, saya pun nggak ngerti ini gimana kok muter-muter robotnya gitu. Dan alhamdulillah ternyata menang juara 4 ini nasional atau iya nasional, setara runner up elemen Irof kalau ada yang tahu nanti Irof ya, jadi kayak VR robot gitu. Terus kemarin ada juga yang lomba lagi untuk lingkungan atau enggak atau gimana gitu dengan coding. Dan yang menarik adalah dari beberapa kelas saya, untuk kelas coding kids anak-anak itu mereka curhat, bikin codingnya untuk sesi curhat. Misalnya ini anak gamer 2 suka main Minecraft, yang satunya suka di Minecraft, namun di dalam lingkaran suka di Minecraft itu saya nggak tahu karena saya bukan pemainnya, jadi dia menasehati temennya lewat codingnya itu. jadi game itu juga untuk ekspresi, jadi game itu nggak harus cuma tembak-tembakan, apa itu ngebom-ngeboman, tapi juga bermain cerita, memilih cerita. Jadi mereka curhatnya di situ, bermain matematika juga. Oke, nyambung ke game tembak-tembakan. Mas Aldo, gimana bisa membedakan fakta dunia nyata dengan dunia game? Karena ada beberapa berita di koran yang menyebutkan bahwa anak yang melukai orang lain itu karena terinspirasi game online gitu. Walaupun menurut saya ya harus digali dulu itu faktor kesehatan mental anaknya, keluarganya, parentingnya dan lain-lain ya. Tapi namanya berita kan pasti gitu. Melakukan kejahatan karena terinspirasi game online, melakukan ini kan hal buruk maksudnya ya. Nah, itu juga dulu jadi hal yang menakutkan bagi saya kepada anak saya gitu. Saya nggak boleh ada darah yang muncrat, nggak boleh ada yang penggal leher, nggak boleh ada yang ini, nggak begitu. Jadi saya dulu itu mengamati, kok gitu jahat, ganti, nggak boleh, kok gini nggak, saya kayak gitu. Nah kalau dari fakta sekarang, apakah benar anak-anak gamer itu, orang lah gamer aja lah ya, tidak bisa membedakan antara dunia game dengan dunia nyata? Kalaupun bisa, gimana caranya mengendalikan itu biar ini game kok, ini nyata. Dan mereka yang nggak bisa itu kenapa? Kira-kira dari pengalamannya Mas Aldo selama ini gimana? Dari pengalaman saya sendiri sih, dari pandangan saya itu hal tersebut seperti cermin lah. Jadi kalau misalnya orang akan melakukan tindak kejahatan karena terinspirasi dari sebuah game, dikarenakan orang tersebut memang memiliki emang mempunyai keinginan hal yang tersebut. Kalau misalnya saya sendiri kan pandangannya untuk bermain game itu untuk hiburan, untuk hobi begitu. Dan kalau misalnya sekarang di zaman sekarang sepertinya lebih lebih gampang untuk membedakan mana yang game dan mana yang dunia nyata, dikarenakan ya emang grafiknya sendiri atau misalnya dari sisi visual game itu sangat berbeda lah dari dunia nyata. Sekarang kebanyakan ke fantasi, jadi ya lebih gampang untuk zaman sekarang. Kalau dulu kan banyak sekali game yang memang lebih ke bertujuan untuk menjadi yang sangat realistis begitu. Nah, untuk salah satunya lagi ya emang tergantung gamenya dan juga tergantung orangnya. Dan ada lagi satu faktor, yaitu barang yang ada di lingkungan orang tersebut. Kalau misalnya di dunia game ada
senjata, kalau di nyata kan susah untuk mendapatkan tersebut begitu. Oh, jadi ada faktor lain yang mempengaruhi juga. Ya ibaratnya mindsetnya dia sudah emang pengen berbuat jahat gitu ya. Dan di-trigger oleh Iya. game atau bukan? Gimana? Dia bisa ke-trigger atau dapat inspirasi kejahatan dari game itu atau bukan? Iya, kalau misalnya mempunyai mindset yang ingin berbuat hal tersebut ya game bisa menjadi inspirasi, tapi bukan berarti game adalah satu-satunya inspirasi bagi orang tersebut untuk melakukan hal tidak kriminal kan. Dan malah menurut saya itu game adalah yang paling tidak begitu menginspirasi karena emang tidak begitu realistis dari awalnya. Malah yang menurut saya paling realistis adalah film gitu. Oh iya, betul. Jadi itulah sebabnya kadang kita Bapak Ibu dan adik-adik mencerna berita juga jangan langsung gitu ya. Saya tidak membela gamer yang berbuat itu ternyata gamer atau dan lain sebagainya, tapi kita harus menggali lebih dalam. Oke, di dunia game ada istilah apa namanya? Atletnya itu apa, Mas? E-sport ya. E-sport atau orang-orang yang bekerja sebagai gamer, memang bekerja untuk main game gitu atau gimana itu? E-sport Iya, itu gimana? E-sport itu ya anggap aja kayak tim sepak bola atau tim olahraga lainnya lah. Cuman ganti olahraga itu dengan suatu video game. Jadi kalau misalnya tim sepak bola ya emang tujuannya main sepak bola terus dibayar. Kalau di e-sport itu main game misalnya apa? Mobile Legend terus dibayar begitu. Oh begitu. Kok nggak tertarik jadi itu, Mas? Atau tertarik? Gimana ya? Ya soalnya harus komit gitu, harus terjun dalam-dalamnya kalau misalnya mau ikut e-sport, dan menurut saya itu hal yang agak gimana ya, agak Berat. nggak cocok. ya, nggak cocok gitu. Oh, jadi lebih tertarik ke programmingnya dan something di teknologinya ya? Oh, dan juga karena emang saya kalau main game kan nggak begitu kompetitif. Yang penting have fun-nya gitu. Oh, oke. Ini relate juga dengan kenalan saya ibu-ibu. Teman saya, teman online sebenarnya di Facebook, salah satu teman bercerita dia dulu gamer e-sport, atlet game lah. Perempuan, ibu-ibu, atlet game. Terus aku sudah tobat gitu katanya. Terus karena saya kepo banget tentang topik ini, kenapa gitu? Karena komitmennya tadi sangat besar. Untuk latihan game dia harus nonstop, nggak tidur. Misalnya tidur hanya sempat 2 jam sehari karena dia harus kan streaming online game gitu ya. Jadi dia latihan supaya menang itu latihannya aja loh, ini belum lombanya. Latihannya aja itu dia harus ibaratnya melek 24 jam misalnya kalau harus ya. Dan udah kayak bukan manusia Bu aku katanya gitu. Udah nggak karu-karuan dari segi kesehatan, dari segi mental gitu kan, karena dia harus menang belum lombanya juga. Akhirnya dia berhenti menjadi atlet game itu tadi. Dan itu memang sempat jadi obrolan. Kalau dulu, kalau anak-anak sekarang ada yang bilang aku ingin jadi e-sport, atlet e-sport, diajak ngobrol dulu apa gimana, karena itu juga kami obrolkan. Oh iya, duitnya gede, ratusan juta atau ratusan juta dolar atau berapa gitu, tapi efeknya gimana nanti kalau sudah berhenti, gimana masa depanmu setelah kamu main game berlatih berjam-jam misalnya untuk menang satu, saya sebut aja satu, nggak usah sebut ya, satu game menang, udah menang, ada kita jadi pemenang, terus selesai, skill apa yang didapat, bisa nggak itu untuk survive, bekerja dan mandiri kelak kalau sudah nggak main menjadi atlet game itu tadi ya gitu. Jadi hal yang penting adalah tidak hanya melarang tapi juga mengajak bicara dan juga memberi pandangan kalau ke depan itu kita harus bisa survive itu dengan skill apa gitu. Nah itu yang bagi anak-anak muda atau anak-anak yang belum ada.
kan mereka terbombardir iklan dan sekarang malah Instagram dan lain-lain itu kan judulnya itu sangat menarik perhatian gitu ya. Oke, sekarang sudah berapa? Sudah hampir 1 jam ya. Sudah hampir 1 jam ya, Miss Desi. Saya harus open mic dengan Miss Desi lagi nih. Miss Desi, bagaimana kita sudah jam 11 siang, kita sudah 1 jam. Bapak Ibu ada adik yang mau bertanya lagi, silahkan. Kita sekitar berapa menit lagi, Miss? Bisa sekitar 4 menit lagi boleh. Oke, berarti endingnya aja ya. Apalagi ini, bagaimana cara mengatur? Udah pertanyaan yang di Slido sudah kami buka. Oke. Dari topik ini tadi kita adalah menunjukkan anak gamer bisa jadi programmer, bisa. Caranya ya mencari informasi dan kontak dengan hal terkait itu. Apakah itu yang membuat kelas online, membuat workshop ataupun komunitas. Oh ya, Mas Aldo ikut komunitas gamer nggak? Mana? Komunitas, masuk aktif di komunitas gamer nggak? Gamer ada komunitasnya nggak sih? Saya nggak terlalu sih. Kayaknya komunitas gamer yang banyak itu ya di Facebook. Cuman saya nggak pakai Facebook, jadi nggak tahu. Atau di Discord biasanya. Ya kebanyakan komunitas pribadi yang kecil-kecilan gitu. Kalau yang besar secara nasional nggak tahu saya. Kelompok main itu ya, kelompok main. Iya. Kalau saya tahu di Surabaya ada namanya Gadas. Apa singkatannya ya? Gadas, GADAS. Gadas itu sering bikin game jam atau lomba atau kadang-kadang sampai ke workshop sih mungkin ya. Saya kurang paham. Dulu sempat kenal beberapa orang di Gadas. Tapi nanti bisa cari. Cuman kalau kita jadi orang tua jangan mudah melepas juga anak-anak di komunitas gitu, karena random isinya, misalnya nggak SMP aja gitu. Ada SMP, ada kuliah, ada orang dewasa gitu. Harus harus ada mengawasi di sampingnya. Oke. Saya membaca buku yang saya upload di Facebook itu, buku saya baca dulu. Jadi perjalanan saya sebagai orang tua untuk memahami anak-anak yang suka main game itu sampai membeli buku dan memaksa Mas Aldo membaca. Jadi buku ada jatuh judul buku Awas Anak Kecanduan Game. Saya baca, dia baca. Itu dia masih kelas 4 SD kurang lebih ya, baca yang karena saya ikut kelas parenting di sekolahnya, kemudian narasumbernya menulis buku itu, saya beli, kemudian baca sama-sama, ini loh gitu. Yang kedua, saya tanpa sengaja membeli buku Gamers Juga Bisa Sukses. Saya belinya di Gramet saat itu, jalan-jalan ke mall gitu, nemu buku ini, terus beli. Nah, Gamers Bisa Sukses, di dalamnya sukses dalam arti adalah impact positif atau hal positif yang bisa didapat ketika anak-anak belajar game, telaten kayak tadi ya, salah coba lagi, kemudian mengerti bahasa, berani coba, berani. Ini berbeda, saya bukan gamer, dengan anak-anak murid saya di Coding Kids itu mereka jauh lebih berani mengeksplor scratch coding daripada saya. Misalnya saya membuat flashcard matematika, kartu itu saya cuma ngerekord bahasa suara, misalnya 2 kali 3 sama dengan 6. Saya memberi contohnya gitu. Anak-anak 2 kali 3 dipanjang-panjangin sama dengan 6. Satunya gitu. Nanti ditambahin ada bomnya, kayak ada ayamnya, ada ininya, ditambah ini, ditambah itu. Di luar hal yang oh iya ya, bisa kayak gini ya. Nah, itu anak-anak berani. Nah, main game tuh berani kan, lewat sini, lompat sini gitu. Beda dengan saya yang nggak ngerti ini diapain, kok muter-muter, nggak berani nyemplung ke sana, nggak berani ini, nggak berani kalah, bosen kayak gitu. Itu adalah hal yang kita ada hal baik yang kita tahu yang bisa dilatih berulang-ulang skillnya ketika bermain game. Akan tetapi game juga harus diawasi. Game yang mengandung pornografi banyak, dan itu targetnya memang anak-anak kita juga. Itu jangan sampai game yang
memang khusus pengen kekerasan atau untuk propaganda kampanye tertentu ya, yang mendirect anak-anak untuk ikut pola-pola yang di luar norma-norma agama, norma ketimuran Indonesia kayak gitu ya. Nah, itu juga diwaspadai. Bagaimana kita bisa tahu? Maka kita harus ngobrol nih sama anak, tahu eh, ngobrol lah ya. Dan kita tahu bapak ibunya jangan gaptek biar anaknya juga tidak gaptek. Oke, terakhir Mas Aldo, bagaimana bermain game ini, ataukah bermain game ataukah programmingnya itu yang membuka dunia teknologi atau membuka wawasan teknologi pada Mas Aldo? Misalnya dari main game, aku jadi tahu ada AI, ada ini, ada itu. Gimana tuh relate ke saya? Karena ada orang tua yang bilang, saya ingin anak saya belajar programming karena ingin dia melek teknologi gitu. Nah, itu gimana menurut pendapatmu? Ya, menurut saya sih ya sangat relate ya, sangat terhubung memang kalau misalnya game ke teknologi. Karena nanti juga lama-lama waktu main game gimana sih? Ini kok bisa gerak sendiri? Apa harus waktu ngeprogramnya setiap jalan, setiap langkah harus di coding gitu kan juga nggak mungkin ya kalau misalnya di nalar. Makanya saya dari itu saya tahu ada AI. Terus kalau misalnya tentang teknologi yang hardware seperti komputer itu juga saya dulu itu pertama kali tahunya waktu melihat spek game. Kan game juga ada minimal spek, juga ada recommended spek. Terus saya akhirnya cari tahu, oh ternyata CPU itu seperti ini, graphic card itu seperti ini, RAM itu seperti ini. Jadi hubungannya sangat banyak untuk di game. Apalagi yang visual karena emang bisa langsung dilihat kan ya, gitu. Oke, ini yang terakhir. Gimana bukan nasihat ya, sharing aja lah, sharing dari Mas Aldo untuk anak-anak yang suka main game. Gimana dia biar bisa aman dan bisa dapat dampak yang positif dari gamenya itu. Termasuk contohnya Mas Aldo kan dari gamer bisa jadi programmer. Untuk anak-anaknya ya, gimana sharingnya? Paling gampang ya, nasihat saya ya main game yang genrenya puzzle. Jadi juga nggak hanya main game tapi juga mengasah otak dalam waktu yang sama. Ada satu game yang bisa saya rekomendasikan yang memang bagus mengasah logika, itu judulnya Baba Is You. Itu bagus tuh. Visualnya nggak terlalu bagus emang grafiknya karena emang cuma 2 dimensi dan pixel art. Cuman mekanis gamenya bagus karena emang mengasah logika gitu. Jadi ya memainkan game yang bisa langsung diambil manfaatnya lah, dari cara berpikir atau menjadi inspirasi gitu. Oke, sekarang untuk orang tuanya gimana biar bisa memfasilitasi anak-anak yang suka main game ini bisa nanti tracknya tuh bagus gitu, gimana? Yang pasti diarahkan juga, jadi nggak hanya diperbolehkan main game, cuman main game doang, tapi juga diperlihatkan, ini loh, kalau misalnya kamu bisa ngoding, nanti bisa buat yang kayak gini. Kalau kamu misalnya bisa desain, bisa kayak gini. Dan karena emang mindsetnya seorang gamer kan biasanya tertantang begitu, bisa kayak gini ya. Jadi misalnya saya nyoba-nyoba, kalau misalnya saya nyoba-nyoba terus-menerus bisa membuat hal yang seperti ini. Jadi begitu. Menurut saya sih lihatkan saja seperti contoh hasilnya. Karena emang di dunia game yang menjadi iming-iming atau penyemangat motivasinya kan tujuannya. Gitu. Oke, itu adalah sharing terakhir dari kami, duet ibu dan anak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya cek dulu apakah chatnya ada yang nambah. Kalau enggak kita akhiri ya. Sudah 1 jam. Oke, Nah, ini foto bersama dulu. Oh iya ya. iya. Sudah 1 jam, kita foto bersama dulu. Maka view-nya kita jadikan galeri. Ya. Silakan di open cam.
Oh, ada anak-anak ini. Ada Baim ya, itu muridnya Bu Heni bukan Baim Ibrahim Hussein. Dah, oh iya. Ya. Ada Baim, ada siapa? Ada Yuna, Abi, Adrian. Oh ini murid-muridku ini. Oh, ada Adrian. Oh Dipta selamat ya, ini yang menang Bu. Bapak Ibu ini Dipta. Dipta open mic Dipta. Sebentar aja. Di mana nih tadi? Menang juara 4? Runner up for dari IROF 2020 berarti ya. Wow, itu nasional apa internasional? Internasional. Internasional ya. Selamat ya. Ini sip ini. Ini Dita kelas 6 SD sekarang, udah mau beranjak SMP. Oke, kami tunggu yang open cam. Abinaya, Yuna nggak mau. Naila? Oh, nggak ada. Oke. Sebentar. Di screenshot atau gimana ini? Oke, di screenshot dan di foto nanti ya. 1, 2, 3. Iya. Lagi ya, Bu, ada tulisannya nih tadi. Oke. Oke ya. 1, 2, 3. Iya, foto biasa. Oke, pakai HP. 1, 2, 3. Iya. Selamat untuk Dipta. Terima kasih Mas Aldo. Semoga sukses anak-anak juga. Baim. Yang namanya David Driseri siapa anaknya tuh namanya tuh? Adrian dan Abi, Yuna, Naila, Ibu Sandra Dewi, Suci. Dan ibu-ibu sekalian, terima kasih untuk Mikaza Sukasa School, Ibu Ursula Yudit yang pakai masker itu Ibu dokter ya. Mungkin anak gamer jadi dokter Bu nanti. Ya. Miss Desi sebagai kepala sekolah Mikaza Sukasa School. Jadi Mikaza Sukasa your homeschooling partner. Jadi teman-teman nanti Bapak Ibu yang membutuhkan partner untuk homeschooling anaknya bisa menghubungi beliau. Oke, saya akhiri. Oh, ada siapa lagi nih? Iya, udah. Saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Yosi juga. Salam kebajikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih Mas Aldo. Terima kasih Bu Heni dan Mas Aldo. Iya. Ya, kita live nanti saksikan di Facebook streaming Mikaza. Di saya error semua ternyata. Di YouTube-nya nanti Oh iya nanti di record ada ya. Ya, terima kasih. Kita live masing-masing. Ya. Thank you. God bless you. Amin. Dek, ini apa matinya, Dek? Streamingku error kabeh gak iso satu tempat. Wes. Pak Jam. Anak bojone Pak Zam. Dita. Internasional ya. Bu, saya mesti Bu. Kan ya, kasih tahu ya nanti tak umumin waktu Bu aku boleh ikut enggak? Sing anak ini ya? Iya. Anak ibu bareng. Kayak scratch tapi Ada gresik kan? emang. Kayak scratch tapi aku bingung ya. Sip. Iki aku error kabeh.